Film ini dimulai dengan situasi aneh yang dihadapi seorang wanita muda bernama Nining. Setelah rumahnya dihantam bola api yang membawa tali, Nining segera bereaksi. Tak lama kemudian, anak Nining menjadi panik begitu mengetahui bahwa ibunya sudah tergeletak di pohon jengkol. Apa yang mendorong Nining untuk melakukan hal tersebut? Apakah itu karena terjerat utang? Selanjutnya, cerita beralih kepada seorang pemuda biasa bernama Rian. Setelah selesai salat, Rian menerima telepon dari Kang Karsidi dan hanya bisa tertegun saat diberitahu mengenai kematian ayahnya. Terlebih, sejak orang tuanya bercerai 10 tahun lalu, Rian tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Karsidi kemudian meminta Rian untuk datang karena ada sesuatu yang hendak dititipkan oleh sang ayah. Seketika, Rian melihat sosok yang melintas dan segera melakukan pengecekan. Rian kemudian bertemu dengan ibunya yang baru pulang dari acara arisan. Setelah Rian memberitahukan kabar duka tentang ayahnya, dia berupaya mengajak ibunya untuk pergi melayat. Namun, ibunya yang bernama Marlina langsung menolak ajakan Rian untuk pergi. Ini disebabkan hatinya masih terluka akibat perlakuan kasar mantan suaminya yang sering berselingkuh. Meskipun demikian, Rian yang merasa sedih tetap bersikeras untuk pergi. Kamu jangan pergi ke sana. Kirim doa aja itu udah cukup. Udah 10 tahun Rian gak ketemu sama dia. Gak perlu. Dia juga masih bapaknya Rian. Rian pengen tahu. Maaf, gimana Pak? Emang pulung gantung apaan sih, Pak? Ini pertanda bangsa iblis. Bentuknya seperti bola api. Yang meninggal itu korban pulung gantung. Di rumah, Elsa terkejut saat melihat sosok hantu hitam yang mengintai Lana. Ketika Rian tiba, Elsa yang panik memberitahu bahwa ia melihat sosok hitam yang mendekati Lana. Lalu tiba-tiba, ketika melihat Lana yang kerasukan dan mengambil tali, Rian dan Elsa berusaha menyelamatkannya. Beruntung, Rian dan Ben berhasil menolong Lana. Setelah itu, mereka segera membawanya kembali ke rumah. Setibanya di sana, Rian terkejut saat melihat ibunya tiba-tiba ada di lokasi tersebut. Marlina, yang sudah mengetahui keadaan, meminta mereka untuk menidurkan Lana. Ada kertas putih polos. Hembuskan nafas 3 kali ya, Nak. Pulung gantung masih menguasai raga Lana. Melihat tubuh Lana yang panas, Marlina menyatakan bahwa saat ini sosok pulung gantung tengah merasuki tubuh Lana. Kemudian ibu meminta Rian dan yang lainnya untuk menjaga Lana. Singkat cerita, saat Rian datang dengan minuman sambil berusaha menahan tangis, Lana menceritakan pengalamannya setelah melakukan abrasi benih orok hasil adu gabrut dengan mantannya, dan Rian pun tidak dapat menahan sakit di dadanya setelah mendengar hal itu. Merasa Rian sudah mendengar pengakuannya, Lana mengungkapkan bahwa dia akan menerima keputusan Rian. Di tengah kekecewaan, Rian yang terkejut mendengar bahwa pacarnya sudah diselingkuhi orang lain langsung pergi. Kamu ragu sama kesetiaan aku? Semua cewek berani yang terus terang buat masalah kayak gitu. Aku sayang banget Rian sama kamu. Aku cuma takut kamu gak siap dengar keburukan aku. Tapi sekarang terserah kamu. Namun tak lama lagi, keanehan kembali terjadi. Tidak ingin hal buruk berlangsung, ibu meminta Rian membawa Lana ke gudang. Di antara berbagai kejanggalan yang terjadi, si ibu yang merasakan kehadiran makhluk jahat bersiap untuk mengambil tindakan. Ternyata, Bu Marlina adalah seorang anggota klan Hyuga. Dengan membawa roh pelindungnya, Marlina dengan cepat memasuki gudang. Tak lama setelah itu, sosok yang menguasai tubuh Bu Marlina menyatakan bahwa ia adalah roh penjaga Rian bernama Nyedarsi. Sekarang, Nyedarsi Hyuga yang berada dalam tubuh perempuan itu segera terlibat pertarungan dengan Lana. Pulung gantung. Aku Nyedarsi yang kamu cintai. Penjagamu bisa menyerang orang. Gede dan kempes benar-benar. Aku ngerti kau sopo. Aku ngerti kelakuannya. Lan salah ake manungso. Seneng gawe sesat. Mundur tuh waktu. Sanku. Udah urusanmu. Kupungan kalau kamu kulit. Aku orang bakal muncul. Aku iblis di kurimu. Urusan manungso. Ya urusan tuh. Kau kenal aku sopo.
Setelah menyebabkan Lana jatuh pingsan, Nyi Darcy menjelaskan cara untuk menyelamatkan Lana dari cengkeraman jahat. Mereka harus membentuk sebuah lingkaran menggunakan bambu kuning dan mendapatkan cincin dari dukun sakti bernama Ki Sangkut untuk mengeluarkan Lana dari pengaruh pulung gantung. Keesokan harinya, sebelum berangkat mencari makam Ki Sangkut, Rian dan Ben terlihat sedang membuat lingkaran bambu kuning. Setelah mengurung Lana, mereka segera menemui Pak Karsidi untuk menanyakan lokasi makam Ki Sangkut. Pak Karsidi lalu menjelaskan bahwa makam Ki Sangkut terletak di sebuah goa dekat pantai selatan, serta menambahkan bahwa mereka harus melewati hutan yang angker sebelum tiba di goa. Setelah mendengar hal itu, Rian, yang harus pulang sebelum maghrib, cepat memulai perjalanan. Saat mereka tiba di hutan angker, mereka mulai merasakan gangguan gaib. Mereka terkejut ketika bertemu dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan. Kini, ketakutan yang melanda membuat mereka terpisah satu sama lain. Lagi-lagi dengan efek terkejut, Ben akhirnya bertemu kembali dengan Rian. Rian yang menyadari bahwa waktu semakin terbatas segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka yang tiba di tepi pantai cepat-cepat masuk ke dalam gua yang dimaksud. Sesampainya di makam Ki Sangkut, Rian langsung meminta Ben untuk membuka kuburan itu. Ini adalah batu, bukan tanah. Akan tetapi, karena kerasnya tanah makam tersebut, Rian merasa mereka harus menggali kubur dengan tangan kosong. Sungguh di luar dugaan. Ki Sangkut yang telah meninggal 5 tahun lalu tampak masih utuh seperti jenazah Fir'aun. Kemudian, Rian berusaha untuk mengambil cincin ajaib yang dikenakan oleh Ki Sangkut. Setelah mendapatkan cincin itu, Ben dan Rian langsung melarikan diri. Setibanya di luar gua, Rian yang menyadari jam sudah menunjukkan pukul 3 sore mengajak Ben untuk cepat melanjutkan perjalanan. Namun saat perjalanan berlangsung, tiba-tiba Ben terpengaruh oleh tawaran mencolok dari seorang gadis desa yang meminta dia pergi ke arah yang tidak jelas. Di momen itu, Rian pun merasa cemas saat menyadari bahwa Ben mereka lenyap secara tiba-tiba. Kembali kepada Ben yang merasa gelisah di dalam seketika, Ben menjadi lemas ketika melihat sosok di depannya adalah iblis. Namun beruntung, berkat bacaan ayat kursi, Rian berhasil menenangkan situasi. Hingga Ki Sangkut tiba, tindakan kejam warga langsung terhenti, di mana Ki Sangkut mengungkapkan bahwa dengan cincin sakti miliknya, ia dapat menghentikan teror pulung gantung. Namun, setelah Ki Sangkut meninggal 5 tahun lalu, teror pulung gantung justru semakin meningkat. Kini, setelah Rian berhasil mengambil cincin tersebut, Prasetyo merasa yakin dapat mengakhiri kutukan pulung gantung yang meneror desanya. Namun, pada saat yang sama, Rian, yang sangat terobsesi, meminta kepada sang bapak untuk mengembalikan cincin itu. Dia juga ingin membebaskan Lana dari pengaruh iblis. Namun di tengah perjalanan, Rian merasa panik setelah mendengar suara azan maghrib. Itu berarti waktu yang dimilikinya telah habis. Singkat cerita, saat Marlina kembali ke tempat rusupan Hodam, Nyi Darcy menyadari bahwa arwah Lana terperangkap di alam pulung gantung dan meminta mereka untuk segera memasangkan cincin Ki Sangkut sebelum tengah malam. Setelah ibu sadar dari kelelahannya, Rian segera memasang cincin tersebut. Namun tiba-tiba Prasetyo datang dan langsung mengambil cincin itu. Padahal seharusnya cincin itu dipasang dulu agar ibu sadar, lalu diberikan lagi kepada ayah. Selesai sudah, tapi Prasetyo justru menggandakannya lalu kabur ke hutan. Rian menyadari ayah sudah pergi dan langsung mengajak Ben melanjutkan pencarian. Mereka kembali ke tempat awal. Tiba-tiba mereka terkejut melihat pocong yang terlihat konyol menghalangi mereka. Di tengah perjalanan, Rian dan Ben akhirnya bertemu dengan Prasetyo. Mereka berusaha memohon kepada ayah untuk meminjam cincin sebentar. Setelah berhasil mengambil cincin, Rian langsung pulang. Akhirnya mereka merasa lega ketika melihat Lana siuman. Kemudian Prasetyo datang meminta Rian mengembalikan cincin. Namun pada saat itu juga Marlina menyadari bahwa Prasetyo ingin mendapatkan kesaktian Ki Sangkut, lalu berusaha menghentikan hal tersebut. Saat
pulang, Rian yang berencana membuang cincin Kisangkut meminta Ben berhenti sejenak. Namun Rian tidak berpikir matang dan justru membuang cincin tersebut di area sawah. Lalu film pun berakhir. Jangan lupa jika kalian suka channel ini klik tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.